Shalom, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, Tuhan Engkau memberkati bangsa Indonesia. Berkati ya Tuhan para pemimpin bangsa kami. Berkati dan lindungi Tuhan para pemimpin bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi penduduk Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Engkau memberkati penduduk Indonesia. Berkati ya Tuhan keluarga mereka. Berkati mata pencarian mereka. Berkati bisnis mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi sumber-sumber alam yang ada di Indonesia. Tetap berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi tempat di mana kami berada. Tuhan berkatilah Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Berkati Tuhan tempat ini dengan kesejahteraan, dengan keamanan, dengan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati penduduk yang ada. Berkati ya Tuhan pemerintahan yang ada. Berkati airnya, berkati udaranya, berkati tanahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa. Tuhan berkatilah bangsa-bangsa. Ada perdamaian, saling menghargai, saling mengasihi. Ada shalom bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. The stars are brightly shining. It is the night.
Shalom, salam jumpa kembali di program Mujizat Setiap Hari. Senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah memasuki hari Natal. Saya ucapkan selamat hari Natal tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, saya sekarang ada di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Saya akan sharing firman Tuhan dengan judul Makna Kelahiran Yesus Kristus. Bacanya dari Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ia mempertimbangkan maksud itu. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Sebikan jauh perbacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara, setiap tanggal 25 Desember kita merayakan Natal atau memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Pohon Natal, lampu berkelap-kelip, hadiah Natal, dan aneka dekorasi lainnya mulai memenuhi rumah kita, kantor, sekolah, gereja, mal, dan jalanan untuk merayakannya. Orang-orang turut menikmati sukacita Natal dengan berfoto-foto bersama-sama dan lain-lain. Namun di balik perayaan yang mengasihkan itu, tersimpan berbagai makna yang sangat penting. Inilah beberapa makna kelahiran Yesus Kristus yang sesungguhnya bagi kita umat yang percaya. Yang pertama, penggenapan janji Tuhan. Dalam kitab Perjanjian Lama sering disebutkan bahwa Tuhan menjanjikan akan turunnya seorang Mesias yang menjadi juru selamat. Tuhan berfirman bahwa akan lahir seorang juru selamat dari keturunan Daud. Dengan begitu, kelahiran Yesus Kristus ke dunia adalah sebagai penggenapan atas nubuat nabi-nabi di Perjanjian Lama. Kita baca di dalam Yesaya 7 ayat 14. "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Di ayat yang lain lagi, Yesaya 9 ayat 6. "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai." Puji Tuhan. Yang kedua, menebus dosa manusia. Saudara-saudara, makna terpenting dari kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan tanggal 25 Desember ini adalah sebuah karya penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus. Oleh sebab itu, melalui perayaan Natal ini kita diajak untuk bersukacita karena kelahiran Yesus yang berarti melepaskan seluruh umat manusia dari dosa. Kita harus mengingat bahwa Tuhan rela merendahkan dirinya, datang ke dunia sebagai manusia untuk menebus dosa umat manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di ayat yang lain lagi, 1 Korintus 1 ayat yang ke-30 berkata, "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita." Yang ketiga, beribadah dengan benar. Saudara-saudara, Yesus lahir ke dunia mengingatkan agar manusia dapat beribadah secara baik
dan benar kepada Tuhan. Melalui teladan Yesus, kita diajak untuk beribadah dan menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 16 berkata, "Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan." Di ayat yang lagi 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, "Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Puji Tuhan. Lalu yang lain lagi, ayat yang lain saudara, 1 Timotius 6 ayat 3. "Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang tidak sesuai dengan ibadah kita." Akhirnya, saudara-saudara, makna kelahiran Yesus Kristus adalah penggenapan janji Tuhan untuk menebus dosa umat manusia, dan agar kita dapat beribadah dengan baik dan benar kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat seluruh umat manusia. Amin. Puji Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara di hari Natal ini. Mari angkat tanganmu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Hamba berdoa bagi saudara kami yang merayakan Natal hari ini, dalam nama Yesus, biarlah Natal membawa perubahan dalam hidup mereka. Hidup mereka penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mereka mengingat akan kelahiran Kristus sebagai penebus dosa-dosa mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus adalah penebus bagi seluruh umat manusia. Seluruh orang yang percaya kepadanya ditebus. Terima kasih Bapa di sorga. Urapi setiap saudara kami yang nonton video ini. Apapun keadaan mereka, biarlah mereka mengalami mujizat-mujizat Tuhan setiap hari di dalam hidup mereka. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.